Lagi pada apa nih? Lagi diskusi nih bahas materi. Materi apa? Ekologi. Oh, ekologi itu apa sih? Ini saya mau menjelaskan mengenai tinjauan ilmiah tentang ekologi atau lingkungan hidup yang meliputi dunia, bumi, dan isinya. Apa sih ekologi itu? Ekologi itu adalah ilmu yang pelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat mereka hidup. Dalam konteks ini, lingkungan hidup ini merujuk pada semua faktor yang mempengaruhi kehidupan organisme, baik faktor biotik atau makhluk hidup maupun abiotik lingkungan fisiknya. Ekologi ini berfokus pada bagaimana interaksi antar organisme dan antar organisme dengan lingkungan mereka dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem. Apa sih pentingnya ekologi bagi kehidupan? Yang pertama, adanya ekologi sebagai ilmu interdisipliner. Nah, ekologi ini adalah ilmu yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan mereka. Beberapa contohnya dalam bidang biologi yaitu adanya tentang pertumbuhan, reproduksi, evolusi, dan pemahaman tentang bagaimana organisme saling berinteraksi dalam ekosistem mereka. Yang kedua dalam bidang kimia, yaitu adanya reaksi kimia dalam tanah, air, dan atmosfer. Dalam bidang fisika ada juga salah satu contohnya yaitu rantai makanan, bagaimana panas dan cahaya matahari mempengaruhi suhu ekosistem. Terus ada juga dalam bidang geografi. Nah, salah satu contohnya itu pemetaan juga membantu di dalam studi tentang perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap ekosistem global. Terus ada dalam sistem sosial. Dalam ilmu sosial ini manusia ini berinteraksi dengan lingkungan alam serta dampak sosial dari perubahan lingkungan seperti urbanisasi. Yang terakhir yaitu adanya interaksi organisme dengan lingkungan abiotik, contohnya itu air, tanah, udara, suhu, cahaya. Yang ketiga adanya keseimbangan ekosistem. Salah satu contohnya yaitu adalah siklus energi. Jadi dalam setiap ekosistem, energi ini mengalir dari produsen atau tumbuhan ke konsumen hewan. Terus ada juga siklus nutrisi. Siklus nutrisi ini penting seperti karbon, nitrogen, dan fosfor. Ada juga yang ketiga, stabilitas populasi. Misalnya predator mengendalikan populasi mangsa sehingga tidak terjadi kelebihan jumlah mangsa yang tidak merusak vegetasi dan mengganggu keseimbangan sistem. Selanjutnya ada komponen-komponen ekosistem yang terdiri menjadi 3. Ada abiotik, biotik, dan interaksi di dalamnya. Yang pertama ada komponen abiotik, yaitu faktor-faktor non-hidup seperti cahaya, matahari, air, dan tanah yang mempengaruhi kehidupan organisme. Yang kedua, ada komponen biotik, yaitu makhluk hidup dalam suatu ekosistem, termasuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Dan yang terakhir, ada interaksi, yaitu hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan biotik, seperti rantai makanan, persaingan, dan simbiosis. Dan selanjutnya ada hubungan antara manusia dan lingkungan. Yang pertama ada manusia sebagai bagian. Manusia merupakan bagian integral dari ekosistem dan bergantung pada alam. Yang kedua, pengaruh manusia. Aktivitas manusia dapat berdampak positif maupun negatif pada lingkungan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab moral. Manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian alam. Selanjutnya yaitu dampak perubahan iklim pada ekosistem. Yang pertama, perubahan iklim, meningkatnya suhu global, perubahan pola curah hujan, dan naiknya permukaan laut. Yang kedua, dampak pada flora dan fauna, kepunahan spesies migrasi hewan, dan perubahan ekosistem. Yang ketiga yaitu bencana alam, meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir, kekeringan, dan badai. Selanjutnya yaitu pentingnya konservasi dan perlindungan hidup. Yang pertama, konservasi adalah upaya pelestarian sumber daya dan ekosistem. Perlindungan adalah langkah lokal untuk mencegah kerusakan dan degradasi lingkungan. Manfaat adalah menjaga keanekaragaman hayati, menjaga kualitas hidup manusia, dan melestarikan ekosistem. Konsep pembangunan berkelanjutan yang pertama ada lingkungan, yaitu melindungi alam dan sumber daya alam. Contohnya yaitu pengelolaan hutan dengan sistem reboisasi, penggunaan teknologi untuk mengurangi deforestasi, dan pembatasan penebangan liar.
Yang kedua adalah sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan manusia. Contohnya yaitu pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat umum yang dapat diakses oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu ekonomi. Contohnya yaitu pengembangan UKM, usaha mikro kecil dan menengah, menyediakan akses permodalan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas UKM dalam berinovasi dan pengembangan secara berkelanjutan. Peran individu dan masyarakat dalam menjaga lingkungan pertama sadar lingkungan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. 2. Perubahan gaya hidup, mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan seperti mengurangi konsumsi energi dan air. Yang ketiga yaitu ada partisipasi aktif, berpartisipasi dalam kegiatan konservasi, edukasi lingkungan. Nah, jadi itu materi yang udah kita bahas. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Aku mau nanya. Boleh. Jadi gimana sih manusia itu bisa berinteraksi dengan lingkungan? Nah, jadi gini, manusia itu bagian integral dari ekosistem. Jadi aktivitas manusia itu dapat berdampak positif maupun negatif pada lingkungan. Nah, jadi kita sebagai manusia harus mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian alam. Oh gitu. Terus Bagaimana peran individu dan masyarakat dalam menjaga lingkungannya? individu dan masyarakat dapat berperan dalam menjaga lingkungan melalui 3 hal. Yang pertama yaitu kesadaran lingkungan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua yaitu perubahan gaya hidup, yaitu mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan seperti mengkonsumsi energi dan air. Dan yang ketiga itu partisipasi aktif, berpartisipasi dalam kegiatan konservasi dan edukasi lingkungan. Oh, jadi gitu. Gimana nih teman-teman? Udah cukup belum sama penjelasannya? Cukup memuaskan. Kesimpulan dari materi ini adalah ekologi adalah dasar untuk memahami hubungan antara manusia, makhluk hidup lain, dan lingkungan. Ancaman lingkungan memerlukan langkah cepat dan kolektif. Setiap individu memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian bumi. Dan langkah ke depan yang dapat kita ambil melalui pemahaman ekologi, kesadaran lingkungan, dan tindakan kolektif, kita dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.